Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah bi amwalil 'adatil muhtalifah walidzalika awjabainal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bakti Kencana, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SMK Kesehatan Bakti Kencana serta teman-teman siswa-siswi SMK Kesehatan Bakti Kencana yang saya banggakan. Puji sejati hanyalah milik Allah Rabbul Izzati yang selalu memberikan kenikmatan yang tak pernah henti. Ini terbukti dengan kehidupan yang semakin bergensi, rumah mewah berpagar besi, baju rapih dan berdasi, mobil mengkilat bermerek Mercy. Setiap hari makannya sushi, setiap hari nonton televisi, yang ditonton suara hati istri, juga tak lupa nonton Hecan NCT. Salawat berbingkai salam semoga selalu tercurahkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, rasa yang tersisa belum hilang dengan orang baru. Perkenalkan, saya Annisa dari 11 Askep 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah dengan menyusung tema peran pemuda di zaman milenial. Hadirin, berbicara mengenai pemuda tentu identik dengan masa muda, dikarenakan masa mudalah masa yang paling kuat, masa yang paling akurat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Hal ini seiring dengan pendapat salah seorang ulama, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. Beliau menyatakan dalam tafsirnya, "Saban wahwa quwwatu ba'da do'at", bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Hadirin, maka pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah menyatakan, "Give me your 10, we will shake the world." Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, maka akan kita goncangkan dunia ini dengannya. Masa muda adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki dapat berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik memikat. Maka gunakanlah, wahai pemuda, untuk selalu senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di era milenial ini, di era globalisasi ini, tidak sedikit para pemuda yang kaya raya, yang serba ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya bobak 3, mobilnya Civic 5, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, setiap hari nongkrong di Ramayana, tetapi hatinya tersiksa, batinnya penuh dengan gegana, dikarenakan terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda, dikarenakan melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Hadirin, padahal Syekh Abu Al-Mustafa Al-Hulayani, salah seorang penjaga Mesir, menyatakan dalam tafsirnya, "Inna fi yadi syubani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha", bahwa di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah nasib
hidup dan matinya umat ini. Hadirin, kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, harapan agama, juga harapan calon mertua dapat menghadapi dampak negatif dari era globalisasi ini supaya kita tidak terjerumus pada jurang narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Al-Qutub dalam kitabnya At-Tarhayatu fil Islam memberikan solusi tarbiyatu fardiyah. Kita sebagai pemuda harus selalu senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasul bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin, oleh karena itu, marilah kita menjadi pemuda yang selalu bersemangat untuk belajar ilmu pengetahuan umum disertai dengan ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan salah seorang ilmuwan dunia, Albert Einstein, pernah berkata, "Religion without science is a plane, science without religion is a lamp." Bahwa ilmu pengetahuan agama tanpa didasari ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita selalu senantiasa belajar menjadi pemuda yang selalu bersemangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajati." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kamu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Hadirin rahimakumullah, semoga kita senantiasa menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa disertai dengan akhlakul karimah, sehingga jauh dari narkoba dan dekat dengan calon mertua, serta dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Cukup sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati, apalagi lapor polisi. Baju jubah, celana cutbray, yuk dadah, I am goodbye. Wallahumma afiqila afwa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.